Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di dalam gereja Oikos Online. Dan saya berharap roh saudara siap untuk menerima lawatan Tuhan, siap menerima jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita buka hati kita dan persiapkan seluruh keberadaan kita untuk disegarkan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa saat ini, Tuhan, segarkan roh kami, segarkan jiwa kami, Tuhan, untuk kami menjadi lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, dan berkati ibadah gereja Oikos Online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Suruh isi hatiku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes, let's worship. Come on, let's take this time to worship Him. Just wherever you are, dimanapun Anda berada, ambil kesempatan ini untuk menyembah Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mengingat lagi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu ya Bapa. Di mana Engkau mau ya Bapa mati untuk kami 2000 tahun yang lalu di kayu salib ya Bapa. Kau serahkan semuanya ya Bapa. Come on, let's worship Him in your own words. Speak wherever you are right now. Speak to God dimanapun Anda berada. Berbicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Letakkan kekhawatiranmu, letakkan segalanya di kaki Tuhan. Tuhan sayang sama kita semua. Just enjoy His presence. Nikmati anugerahnya, nikmati hadiratnya. Oh Tuhan, You are great Lord. You are great Lord. There's no one like Jesus. Gak ada yang seperti Yesus. Dan hanya Dia yang mengerti kita. Hanya Dia yang tahu seluruh bagian dari kehidupan kita. Dia tahu semua kejelek-kejelekan kita. Tapi Dia masih menyayangi kita dan mengasihi kita dengan segalanya. And God, we thank You for that, God. Jesus. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Let's give Him glory. Sekali lagi hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam Indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tema dari tahun ini adalah The Journey, tentang perjalanan kehidupan. Bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Kita tidak bisa jalan dengan sendirian, harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai Sang Guru. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan muda, yaitu Hizkia Immanuel, Master of Divinity.
Hizkia selama 3 tahun bersama-sama dengan saya di Singapura pada waktu dia mengambil sekolah Alkitab master degree, program master, dan dia membantu banyak pelayanan di tempat saya sebagai pemusik, sebagai penyembah, dan juga sebagai pemberita firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman yang akan disampaikan sebentar itu akan memberkati saudara-saudara sekalian. Buka hati saudara. God bless you. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online. Perkenalkan, nama saya Hizkia. Saya senang banget ada di sini. Saya yang biasanya worship leader gitu ya. Sebelum kita mulai ibadah, biasanya saya yang worship leader. Tapi selain itu juga saya memimpin sebuah komunitas bernama Holy Fire Youth Community. Kita memimpin anak-anak umur 16 tahun sampai di bawah 30 tahun. Kita provide komsel-komsel buat mereka. Lalu saya juga baru mulai sebuah podcast yang saya beri nama Daily Impact Podcast. Kalau saudara mau tahu lebih lanjut, bisa lihat di Instagramnya @dailyimpactpod. Saya bikin renungan singkat sekitar 15 menit, sekitar segitu 15 menitan, renungan singkat untuk bawa kita lebih dekat sama Tuhan. Tayangnya setiap hari Jumat pagi. Bisa didengerin di Spotify, bisa didengerin di Anchor dan lain-lain ya. Seneng banget hari ini ada bisa share firman Tuhan di sini. Ini adalah sebuah kehormatan yang saya hargain banget. Jadi saya mau say thank you gitu. Saya mau bilang terima kasih buat Pastor Yakub Surya yang udah jadwalin saya, juga buat Pastor Daniel Ong yang udah memberikan kesempatan buat saya share firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari kita sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, buka pikiran kami untuk dapat mengerti kitab suci, buka telinga kami untuk dapat mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dapat diaplikasikan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beberapa minggu yang lalu Pastor Daniel Ong memberikan kepada kita sebuah visi. Untuk tahun ini kita ngobrolin tentang journey. Ya, selama tahun 2021 kita punya tema namanya journey. Nah, kalau kita ngomongin journey, perjalanan, saya selalu ingat yang namanya road trip atau berjalan di dalam naik mobil gitu ya, perjalanan panjang gitu. Kenapa? Karena waktu di dalam mobil kayaknya gampang gitu buat kita ngobrol sama satu sama lain gitu ya. Kayaknya kalau di mobil itu lebih gampang buat kita komunikasi. Ya kan, kalau kita lihat di YouTube, maka banyak interview yang dilakukan kepada artis-artis gitu ya. Itu dilakukan di dalam mobil gitu. Kenapa? Di dalam perjalanan kita itu lebih mudah untuk ngobrol satu sama lain. Nah, saya sering hangout sama anak-anak komunitas saya, dan biasanya anak-anak muda seumuran saya ini senang banget pergi ke tempat yang cukup jauh gitu ya. Beberapa kali kita dari doa malam kita di daerah Tangerang Selatan, tiba-tiba suka muncul ide gitu, ke Sate Hanjawar yuk. Nah, buat beberapa ya, Bapak Ibu Saudara yang tinggalnya di daerah Jabodetabek mungkin tahu kalau Sate Hanjawar ini lokasinya ada di puncak Bogor. Jadi untuk nyampe ke sana dari Tangerang Selatan kita perlu pergi menempuh perjalanan selama kurang lebih 2,5 jam untuk nyampe ke sana. Belum lagi untuk makannya di sana ya sekitar 1 jam ya. Ditambah lagi sama nunggu buat antrian sate ya. Dan setelah makan sop kambing di sana,
enak di sana. Kita langsung pulang 2 jam, pulang lagi ke Jakarta, ke daerah Tangerang. Nah, kita lakukan ini, kita bela-belain bukan karena nggak ada makanan di daerah Tangerang Selatan, tapi karena kita menikmati gitu. Ya, kita menikmati perjalanan kita menikmati obrolan-obrolan kita di tengah jalan, bercandaan-bercandaan kita, dan kita menikmati kalau kita bisa ngobrol di mobil dalam perjalanan jauh tersebut. Nah saudara, Tuhan Yesus juga sama, tau gak? Dia sering mengajar di dalam perjalanan. Ya, di Markus 8 ayat 27 bilang bahwa kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Masih ingat tentang hal itu? Itu ternyata terjadi di tengah jalan. Markus 9 ayat 33 bilang kayak gini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya pada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Markus 10 ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang ada dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, murid-muridnya cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia di belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ia mulai mengatakan pada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Nah, kita lihat cukup banyak pelajaran, cukup banyak pengajaran yang Yesus berikan untuk murid-muridnya di dalam perjalanan. Nah, saya percaya kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah murid Tuhan Yesus. Dan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, dari perjalanan-perjalanan kita bersama dengan Dia. Nah, tujuan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah untuk menjadi sama seperti guru kita, untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita dengar, kayaknya itu adalah sebuah tujuan yang sangat sulit, sebuah tujuan yang sangat tinggi gitu ya. Tapi sebetulnya Paulus udah kasih kita sebuah petunjuk. Di Roma 12 ayat 2 bilang kayak gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Untuk kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, simple. Kita perlu berubah. Wow, perlu berubah. John Maxwell berkata, change is inevitable, but growth is optional. Perubahan itu kita nggak bisa hindarin, tetapi pertumbuhan kita bisa pilih. Semua pasti akan berubah, ya. Dan kita sendiri pasti akan berubah, ya kan? Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Terserah dengan kita, itu pilihan kita, kata John Maxwell. Musim selalu berubah, tren selalu berubah, karakter kita juga bisa berubah. Nah, supaya kita berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus, maka hidup rohani kita perlu namanya pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan rohani. Ya, kalau bahasa teologisnya namanya sanctification atau pengudusan. Ketika Roh Kudus mengerjakan pemurnian di dalam hidup kita supaya kita berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi ada pertumbuhan. Dan perubahan itu nggak bisa terjadi sekejap. Tiba-tiba besok Hizkia jadi orang yang sakti, bisa membangkitkan orang mati atau berjalan di atas air. Nggak bisa kayak gitu tiba-tiba. Karena kita semua perlu bertumbuh dan perlu waktu seumur hidup kita untuk kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, tapi jangan takut dulu, karena semua hal itu dimulai dari hal yang sederhana. Tuhan Yesus memberikan sebuah petunjuk dari gaya pemuritannya.
Ada di Markus 3 ayat 13 sampai 14 yang bilang kayak gini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikan bahwa kita sebagai muridnya dipanggil dengan personal gitu ya. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, jadi sebelum kita dipanggil untuk memberitakan Injil, kita terlebih dahulu dipanggil untuk menyertai dia, untuk ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Nah, saudara, ini adalah kunci perubahan kita. Perhatikan kalau kita makin sering spend time sama seseorang, maka kita punya kebiasaan yang mirip-mirip ya. Kalau saya perhatikan waktu saya ada di Singapura, ya kan tadi Pastor Yakub udah perkenalkan kalau saya itu sempat melayani selama 3 tahun di Singapura bersama dengan beliau di AFC Singapura. Dan waktu saya di sana saya menghabiskan cukup banyak waktu bersama dengan Pastor Yakub, dengan Om Yakub ya. Jadi dan saya perhatikan dari sana kayaknya saya punya banyak kemiripan dari Pastor Yakub. Misalnya kayak gini, kalau dia itu orangnya senang banget sama masakan gitu, dia senang masak. Nah, waktu saya ada di sana, saya jadi ikut-ikut senang masak gitu, saudara. Dia terkenal kan, kalau misalnya Pastor Yakub itu terkenalnya sama sambalnya, ya kan, disebut sambal level dewa atau babi rica. Yang terkenal lagi ada soto, ada baksonya, wah enak saudara, mantap gitu rasanya. Jadi saya juga seneng ikutan masak gitu. Terus abis itu saya perhatikan kalau Om Yakub itu seneng berbagi gitu ya. Dia seneng belanja untuk bagi-bagi ke orang-orang terdekatnya gitu. Dan saya perhatikan saya juga jadi ikut-ikutan seneng beli sesuatu yang gak mahal-mahal gitu ya, buat saya bagiin ke orang-orang terdekat saya gitu. Jadi saya lihat sampai-sampai ya Tante Yeni istrinya Om Yakub bilang, "Hizkia, kamu mirip banget sama Ko Yakub." Berarti kan ternyata kita itu makin kita sering spend time sama seseorang, maka kita menjadi lebih mirip dengan orang tersebut. Begitu juga dengan kita, waktu kita bisa luangkan waktu bersama dengan Yesus, maka saya percaya kita akan berubah menjadi lebih mirip dengan Tuhan. Kita jadi punya karakter yang sama dengan Tuhan. Kita jadi punya cara pandang yang sama seperti cara pandangnya Tuhan. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan karena kita memiliki hatinya Tuhan. Nah, ada yang saya layanin beberapa anak yang nanya sama saya kayak gini, "Kok gimana sih caranya supaya saya bisa dengar suara Tuhan?" Nah, saya percaya ini pertanyaan bukan cuman ditujukan sama saya, tapi saya juga nanya kepada orang banyak gitu ya. Bapak Ibu mungkin juga bertanya hal yang sama. Gimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Saya cari-cari, saya tanya-tanya orang yang lebih dewasa dari saya, dan saya ketemu jawabannya ternyata simple. Kita perlu spend more time with Him. Kita perlu berjalan, kita perlu luangkan waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Ternyata caranya gampang. Kita cuma perlu disiplin rohani, doa, ya komunikasi sama Tuhan. Kita perlu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menggali yang kebenaran firman Tuhan, ya belajar, membaca buku untuk membantu pertumbuhan rohani kita, menyembah Tuhan secara pribadi. Semua hal ini kita udah tahu. Tapi singkatnya sederhana, kita perlu tinggalkan kebiasaan lama kita dan kita perlu membuat kebiasaan baru untuk bersaat teduh mencari hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nah, semua hal ini awalnya gak enak. Saya akuin ini hal yang gak enak. Mungkin beberapa dari kita harus stop nonton YouTube, stop nonton Netflix ya, untuk kita bisa punya waktu lebih bersaat teduh. Tapi mungkin beberapa dari kita memang harus perlu bangun lebih pagi, lebih awal, supaya kita punya waktu luang untuk menyembah Tuhan sebelum kita mulai hari kita. Tapi apapun itu,
semua hal ini dimulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan berulang-ulang gitu ya. Ya seperti kayak sikat gigi, seperti kayak perhatikan kalau kita suka lihat handphone, pasti ada satu aplikasi pertama yang kita sentuh. Ya kan? Kalau buat saya buka handphone selalu kesentuhnya tuh Instagram gitu. Nggak sengaja kesentuhnya Instagram. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Mungkin saya udah ratusan kali, mungkin udah ribuan kali melakukan hal tersebut berulang-ulang sampai itu bukan jadi tugas lagi buat saya, tapi sebuah kebiasaan. Nah sama, ini juga kita perlu bangun kebiasaan kita untuk berdoa. Berdoa itu nggak enak, tapi bisa dibiasakan. Kita perlu membangun kebiasaan untuk baca Alkitab. Ya kadang-kadang bosan, kadang-kadang nggak ngerti, saya juga sama. Tapi itu bisa dibiasakan. Merenungkan firman Tuhan bisa dibiasakan. Untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan itu juga bisa dibiasakan. Masalahnya banyak orang yang pengen dekat sama Tuhan, banyak orang yang pengen dengar suara Tuhan tapi nggak mau lakukan hal-hal yang di atas. Ya, disuruh doa kok nggak ada waktu gitu, disuruh baca Alkitab apalagi nggak ada waktu lagi gitu ya, dan akhirnya jadi susah gitu, susah untuk dengerin apa kata Tuhan, dengerin kata apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa untuk mendengarkan suaranya. Memang susah, awalnya susah, tapi hasilnya itu nggak bisa dipungkirin gitu ya. Kalau kita udah biasa, kalau kita udah kebiasaan, kita konsisten lakukan hal tersebut setiap hari, kita akhirnya bisa jadi hidup kita bisa diubahkan. Dan hasilnya menginjil itu bukan lagi sebuah keharusan, sebuah tugas yang berat, tapi hampir otomatis kita lakukan. Kenapa? Karena kita udah biasa ngobrolin tentang kebesaran Tuhan. Karena kita udah mengalamin gimana rasanya kita dikasihi oleh Tuhan. Kita udah mengalamin kebaikan Tuhan. Kita udah mengalamin bagaimana Tuhan menyertai kita melewati masa-masa sulit. Ya, atau menghiburkan kita waktu kita kehilangan seseorang yang kita kasihin. Kita nggak bisa bagi apa yang kita nggak bisa bagi apa yang kita nggak punya, saudara. Tapi kalau kita udah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saya percaya kita nggak bisa berhenti ngomongin tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi di akhir video ini saya mau ajak kita untuk kita renungkan kembali, lihat apakah kita meluangkan cukup banyak waktu bersama dengan Tuhan, atau kita masih sering lupa untuk saat teduh. Karena saya juga sama. Saya juga suka lupa saat teduh ya. Saya juga kalau doa kadang-kadang suka ngantuk. Kalau baca Alkitab kadang-kadang suka bosen, gak ngerti apa yang diomongin gitu ya. Tetapi mumpung nih sekarang nih kita lagi masih awal tahun, semangat kita masih membara-bara. Ya, ayo kita ambil keputusan. Mari kita take action buat kita mulai ambil Alkitab kita baca, mulai bangun lebih pagi untuk doa, untuk saat teduh, untuk mulai menggali kebenaran firman Tuhan. Waktu kita nggak ngerti, kita cari tahu lebih lagi, sekarang udah banyak resourcesnya di YouTube, di The Bible Project juga bagus itu. Kita bisa lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan waktu kita nggak ngerti. Take action. Sesimpel mungkin, saya mau doa 5 menit sebelum saya ambil HP waktu pagi-pagi waktu saya bangun. Simpel banget. Atau mungkin ya saya mau mulai baca Alkitab sebanyak 2 pasal setiap hari sebelum saya tidur misalnya. Ya, simpel banget. Itu mudah untuk kita lakukan. Coba kita lakukan berulang-ulang, minimal 1 bulan dulu ya, 1 bulan aja dulu. Kalau ada teori yang bilang katanya kebiasaan itu bisa dimulai selama 21 hari kalau kita lakukan terus-menerus. Nah, kalau 1 bulan itu kita jadinya 30 hari ya, itu kita lakukan terus-menerus, maka saya percaya maka hal ini menjadi hal yang konsisten kita lakukan, dan kita akan melihat
ternyata kebiasaan marah kita jadi berkurang. Kita juga bisa tergerak oleh belas kasihan. Kita bisa lebih gampang untuk memberi bagi orang lain. Ya, hidup kita diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Pada akhirnya hidup kita akan menceritakan tentang kebesaran Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saya tergerak buat mendoakan para pendengar yang menonton pada video ini dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, bakar hati kami untuk lebih mengasihi-Mu. Tunjukkan kepada kami kebesaran-Mu Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu. Bapa, daging kami lemah, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kami kuat. Tolong kami untuk dapat mengasihi Engkau, untuk dapat meluangkan lebih banyak waktu bersamamu. Kami mau hidup kami diubahkan menjadi sama seperti Tuhan, dan kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saya harap firman Tuhan hari ini membantu kita semua untuk kita semua menjadi lebih intim bersama dengan Tuhan. Jadi di akhir kata, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di akhir daripada penghujung acara ibadah Oikos Online ini, maka saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.